Jiwa tua. Kita semua adalah jiwa yang indah. Meskipun beberapa dari kita lebih tua dan lebih selaras dengan diri kita yang sebenarnya. Kita sering mendengar istilah jiwa tua, namun apa sebenarnya yang disebut dengan jiwa tua? Siapa dan apakah mereka sebenarnya? Mungkin banyak dari kita yang hingga saat ini masih bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan jiwa? Jiwa adalah diri kita yang sebenarnya, diri kita yang abadi, percikan dari Sang Pencipta tertinggi, dan adalah satu dengan segalanya. Hal ini terdengar agak sulit untuk dipahami oleh logika kita sebagai manusia. Bayangkan bahwa tubuh fisik ini adalah pakaian yang kita kenakan selama belajar di sekolah bumi. Ketika pakaian ini sudah mulai lusuh, maka kita akan menanggalkan pakaian yang kita gunakan dan menggantinya dengan yang baru. Ketika pelajaran di bumi sudah selesai, maka jiwa kita akan meninggalkan tubuh fisik ini. Yang kekal bukanlah tubuh fisik, namun jiwa kita yang terus bertumbuh, di mana selama di bumi mengalami pengalaman sebagai manusia. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan jiwa tua? Jiwa tua adalah jiwa yang telah berinkarnasi berkali-kali di bumi. Mereka telah menguasai pelajaran berharga selama turun ke bumi dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana semesta bekerja. Jiwa tua menunjukkan pemahaman yang jernih serta bijak tentang manusia maupun kehidupan secara umum. Mereka melihat kehidupan dengan makna yang lebih filosofis dan intuitif. Hal ini membuat mereka kadang dicap aneh oleh lingkungan sekitar mereka. Intuisi, toleransi, dan empati kuat yang mereka miliki berasal dari pengalaman kehidupan yang sudah mereka lalui sebelumnya, karena mereka sudah pernah merasakan berada di berbagai posisi atau perspektif. Beberapa jiwa tua dapat terhubung dengan diri mereka yang lebih tinggi atau pemandu roh mereka, dan akibatnya mereka memiliki akses yang lebih mudah ke pelajaran yang dikuasai di kehidupan lampau. Bagaimana kita mengetahui jiwa-jiwa tua yang ada di bumi? Apakah kita salah satunya? Berikut adalah beberapa pengalaman umum yang dirasakan oleh jiwa tua yang berinkarnasi di bumi saat ini. Pertama adalah pencarian makna yang lebih dalam. Jiwa tua menemukan dan mengamati makna yang lebih dalam pada setiap aspek kehidupan. Mereka yang disebut jiwa tua menemukan diri mereka merenungkan hampir semua hal, dan mungkin mereka merasa berada di tempat yang tidak seharusnya, karena cara mereka berpikir berbeda dengan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Mereka lebih banyak mengobservasi kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan mereka maupun di sekeliling mereka. Mereka tidak begitu tertarik dengan hiburan yang sifatnya sementara, karena hal tersebut tidak memberikan makna kepada pertumbuhan jiwa mereka. Pengalaman kedua dari jiwa tua adalah mereka lebih dewasa dari orang-orang seusia mereka. Mereka bisa masuk ke pembicaraan yang sifatnya mendalam dan bisa bergaul dengan orang-orang yang usianya lebih dewasa. Tanpa mereka ketahui, orang yang usianya lebih tua kadang segan terhadap mereka karena wawasan maupun kebijaksanaan yang mereka miliki. Kedewasaan mereka yang melebihi teman-teman di sekitarnya membuat mereka terlihat unik atau memiliki dunianya sendiri, karena pembicaraan dangkal antar teman yang sepantaran secara usia sama sekali tidak membuat mereka bersemangat. Ciri atau pengalaman ketiga dari jiwa tua adalah mereka menikmati kehidupan dengan begitu sederhana. Mereka bahagia melihat langit yang begitu cerah, mendengar suara burung berkicau, maupun bunga liar yang bermekaran di jalan. Hal ini karena mereka terkoneksi dengan kesadaran lain yang ada di bumi ini. Mereka mengapresiasi segala keindahan yang ada di bumi. Berjalan kaki singkat, melihat matahari terbenam, merasakan angin saat berjalan pulang, membuat mereka bersyukur dan bahagia akan segala berkah dalam hidup. Ciri yang keempat adalah jiwa tua percaya bahwa kesendirian adalah aspek penting dalam kehidupan. Mereka menikmati kesendirian, duduk dengan diri sendiri sambil memperhatikan pikiran mereka. Kondisi pikiran yang hening atau meditatif secara alami mereka rasakan. Hal ini karena mereka tidak terikat atau terganggu dengan kebisingan dunia luar.
Mereka menyadari bahwa hal terpenting dalam hidup adalah pengalaman yang mereka dapatkan selama berada di bumi. Mereka secara intuitif memahami bahwa teman atau keluarga tidaklah kekal. Hal ini membuat mereka terlihat sebagai pribadi yang mandiri, padahal sebenarnya mereka merasa nyaman dengan kesendirian mereka. Ini tidak berarti bahwa jiwa-jiwa tua selalu menyendiri atau mereka tidak menikmati kebersamaan dengan orang lain. Tetapi mereka membutuhkan waktu istirahat harian mereka untuk mengisi ulang baterai mereka dan menghibur diri dengan ide-ide intelektual mereka. Pengalaman kelima dari jiwa tua adalah mereka memiliki empati dan toleransi alami terhadap sesama. Jiwa tua cepat memaafkan orang lain dan tidak ambil pusing terhadap drama yang ada di sekitar mereka. Mereka merasa terhubung dengan orang lain. Artinya, mereka paham apa yang membuat orang lain merasa bahagia, sedih, dan lainnya. Jiwa tua secara naluri memahami konsep bahwa menyakiti orang lain berarti menyakiti diri mereka sendiri. Hal ini yang membuat mereka kadang tidak diterima oleh lingkungan yang terbiasa dengan drama di energi bumi yang lama. Ciri keenam dari jiwa tua adalah kemampuan psikis yang diwariskan dari kelahiran-kelahiran sebelumnya. Hal ini membuat mereka sangat intuitif. Contohnya, mereka tahu ketika orang memendam sesuatu atau saat orang lain berbohong. Kadangkala mereka sudah mengetahui hasil atau memiliki gambaran akan hasil dari perilaku yang dilakukan orang lain. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa insting yang mereka miliki sebenarnya adalah kemampuan psikis yang pernah mereka kuasai di kehidupan sebelumnya. Demikian 6 pengalaman atau ciri dari jiwa tua. Apakah rekan-rekan termasuk jiwa tua? Jika ya, maka rekan-rekan terhubung dengan kebijaksanaan yang telah dikumpulkan selama banyak kelahiran. Rekan-rekan sudah terbiasa dengan panggilan hati dan dapat dengan mudah terhubung dengan diri yang sebenarnya. Gunakan kebijaksanaan tersebut untuk melayani sesama, karena pelajaran di kehidupan selanjutnya adalah akumulasi dari pengalaman kita di kehidupan saat ini.